Di hutan belantara yang sepi, ibu beruang sedang mengajak anaknya makan madu. Lebah menyengat mereka, baik rasa rakit maupun getal, tapi madu sangat manis. Kedua beruang saling menjilat, tidak perhatikan batu di atas siap terjatuh. Ibu beruang terus menggali lubang. Waktu itu mendadak, batu-batu itu runtuh dan menimpa ibu beruang itu. Anak beruang ingin memindahkan batu, tapi batu tidak bisa dipindahkan. Belum lama dia sudah capek, jadi terbaring di samping ibunya ketiduran. Tapi lewat satu malam, ibu beruang masih terbaring di sana. Anak beruang sangat sedih, tapi harus sendiri ke bawah gunung mencari makanan. Anak beruang sangat ingin tahu dunia ini, main sama lebah dalam kebun bunga. Inilah kali pertama dia melihat kata. Sampai malam, dia tidur di samping jurang. Jangan berpikir dia tidak tahu apa, dia sebagai anak, dia juga takut. Kata dalam mimpinya tidak sebagai begini. Sangat menakutkan, waktu itu ada dua pemburu di hutan. Mereka ada pengalaman raya dari kedalaman jejak beruang analis. Beruang ini berat kira-kira 350 kg. Melalui kelembaban tahi bisa ditebak, mangsa ini sedang sangat dekat. Kedua pemburu mengikuti jalan itu. Pasti menemukan ekor beruang besar di tempat kosong. Dia menjatuhkan sedikit rumput untuk meriksa arah angin. Setelah itu, pada waktu beruang besar sedang makan, dia sudah menarik pelatuknya. Peluru terkena bahu kiri beruang. Beruang kembali berteriak dan ke belakang melarikan diri. Akan menangkapnya ya? Setelah itu, dalam hutan telah bergema. Suara jeritan sangat sengsara. Ketika pemburu sampai, di sekitar sudah rusak dan ada tanda darah di mana-mana. Ada seekor kuda sudah dipotong dan seekor serigala terluka. Tak terduga, inilah balas dendam beruang pada mereka. Bill sangat marah. Aku bersumpah akan bunuhmu. Di samping itu, anak beruang sedang main di gunung. Melihat beruang besar dari jauh, jadi dia segera ke sana. Berdiri di depan beruang sambil bersalaman. Halo, beruang besar ke arah anak beruang berteriak. Anak beruang sangat takut, tapi dia masih mengikuti beruang besar itu. Karena beruang besar mirip ibunya. Beruang besar ke rawa, perlahan merendam luka dalam air. Anak beruang keluar dari semak-semak. Beruang besar melihatnya dan berteriak. Anak beruang sedih, air mata berlinang. Beruang besar sedang sakit jadi tidak peduli. Cepat, anak beruang cepat berlari ke sana. Dia perhatian dekat, membantu beruang besar menjilat luka secara lembut. Perlahan beruang besar juga menerimanya. Dia mulai mengajar anak beruang cara memburu. Ketika lapar juga menangkap ikan untuknya. Ketika capek akan saling peluk dan tidur. Perlahan anak beruang berpikir beruang besar adalah kerabatnya. Hari itu di gunung seekor beruang betina muncul. Sudah ketemu beruang besar. Ingin saling main tidak? Jadi dia cepat mempertunjukkan, menjatuhkan pohon dengan tangan kanannya, menunjukkan kekuatannya. Setelah itu kedua beruang masuk dalam hutan. Anak beruang dekat sana tidak mengerti, jadi dia sendiri mencari makanan. Pasti bunga mawar semuanya ada duri. Lalu sedikit pingsan. Pagi hari berikutnya, Bill sakit hati karena hilang serigala. Sudah mengajak beberapa serigala, mereka mencium aroma di jalan untuk mencari beruang besar. Beruang besar merasa akan ada bahaya, mengajak anak beruang cepat berlari. Tapi anak beruang manjat jurang sangat bahaya. Sangat susah, baru bisa manjat sedikit dan terus terpeleset. Dia terbaring di gunung, kedua kakinya bergemetar. Beruang besar di atas menyemangatinya. Bro cepatlah, anak beruang akhirnya sampai. Kedua beruang berdiri di atas melihat, serigala makin mendekat. Tapi di depan ada satu curam kecil. Anak beruang manjat dengan susah. Kakak, bantu aku. Beruang besar melihat begitu juga sangat terburu-buru. Sudah habis cara, dia hanya bisa kembali menyelamatkan beruang kecil. Anak beruang disembunyikan di belah gunung. Beruang besar menghadapi serigala di luar. Ketika digigit dan terluka oleh serigala di seluruh badan, beruang besar juga mendorong serigala ke bawah. Senapan Bill membidik beruang besar dari tempat jauh. Tapi karena terlalu jauh, jadi membiarkan beruang besar lolos. Kedua pemburu sangat sedih. Anak beruang tidak mendengar suara itu, jadi keluar mencari beruang besar. Pemburu mendengar suaranya, jadi kembali menangkapnya. Pemburu mengikat anak beruang dengan tali. Anak beruang naif tidak tahu dirinya apa yang sedang terjadi, jadi ingin tahu melihat ekor kuda dekat sana. Dia memakai sepenuh pemberiannya menyentuh. Pemburu merasa lucu. Menunggu mereka tidur, anak beruang dengan diam gigit tali. Hari berikutnya pemburu menyadari anak beruang sudah hilang. Berpikirnya melarikan diri. Tak terduga dia sedang tidur di kulit beruang dekat sana. Ternyata dia berpikir itulah beruang besar. Pemburu menggeliti kakinya. Anak beruang terlihat naif. Pemburu membawa susu, terus-menerus bercanda. Lucu sekali. Hati aku juga ingin mencair. Wak. Akhirnya pemburu ingin memburu lagi. Kamu kehabisan air. Jadi mencari air, tapi dia tidak membawa senapan. Air sejuk mengalir dari gunung membuatnya nyaman. Waktu itu beruang besar mendadak muncul di belakangnya.
Dia membuka mulut berteriak dengan kejam. Tom mengejutkannya, tapi dia tidak membawa senapan. Samping merupakan jurang tinggi. Tangannya memegang batu. Dia berpikir dia siap mati. Dia putus asa minta beruang besar bisa mengampuninya, tapi tak terduga beruang besar juga tersentuh. Dia keluarkan satu kaki dan kembali pergi. Tom cepat-cepat mengambil senapannya membidik beruang besar bodoh itu, tapi kali ini dia sudah menyerah. Waktu itu Bill sampai. Sebelumnya dia bersumpah akan membunuhnya. Jadi dia sudah memegang senapan, tapi dicegah oleh Tom dan menurunkan senapannya. Baru kali ini saya mengalaminya. Sudah membuatnya merasa berdosa. Mereka melepaskan anak beruang itu, naik kuda siap pergi. Tidak terduga anak beruang itu mengejarnya. Tom naik kuda kembali mengusirnya. Bagaimanapun inilah tempat cocok sama dia. Anak beruang duduk di jurang melihat mereka, melambaikan tangan sama mereka. Hati sendirian di sini. Bukankah mirip bentuk para anak yatim? Tak lama lagi kebahayaan sampai. Seekor kumbang terus mengejarnya. Kali ini dia tidak ada siapa untuk selamatkannya. Tak ada pilihan lain, dia harus belajar cara dewasa. Jadi dia memakai sepenuh kekuatannya berteriak sama kumbang itu. Meskipun anak beruang sangat takut, tak terduga si kumbang ternyata di belakangnya sedang ada bantuan terkuat. Setelah itu salju turun. Harus dihibernasi. Kedua beruang berbaring samping sama lain. Pada musim dingin ini mereka akan tidak merasa dingin lagi. Hewan meskipun tidak cinta sebagai manusia, tapi dari berbagai pandangan mereka juga mirip manusia. Ada naluri intim, ada cinta keibuan bawaan. Mereka akan belajar cara dewasa pelan-pelan. Mungkin semuanya harus berpikir lagi tentang dirimu dengan posisi manusia. Ada saat kita tidak ada kemanusiaan lagi, tidak sesama seekor hewan. Jadi kita pun harus memiliki rasa pri kemanusiaan dan pri kehewanan. Demikianlah film Beruang yang mengajarkan kita akan cinta kasih dan kasih sayang. Bagaimana pendapat teman-teman? Hikmah apa yang Anda dapatkan? Sejahat-jahatnya manusia harusnya ada hati nurani di dalam dirinya, maka harus berbuat pada sesama dan makhluk lain. Demikianlah rangkuman film dari saya. Saya Laneng Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.